Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang KPK dan FPB. Apa kalian sudah siap? Yuk simak dan perhatikan baik-baik video pembelajaran berikut ya. Kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasa disebut dengan KPK. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu KPK? Ya, KPK adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Ingat ya, paling kecil. Cara menentukan KPK ada dua. Yang pertama menggunakan kelipatan persekutuan, yang kedua menggunakan pohon faktor. Kita masuk ke dalam contoh soal. Tentukan KPK dari 6 dan 12. Maka penyelesaiannya di sini kita menggunakan kelipatan persekutuan. Ya, seperti pada pertemuan sebelumnya, maka kita cari dulu kelipatan 6 dan kelipatan 12. Setelah kita mencari kelipatannya, kita lihat angka yang sama ya, yaitu kelipatan persekutuan di sini, maka didapat angka yang sama adalah 12, 24, kemudian 36, 60, dan seterusnya. Sehingga ingat KPK tadi ya, kelipatan persekutuan terkecil, berarti cari angka persekutuan yang paling kecil, yaitu 12. Maka KPK adalah 12. Kita lanjut pakai cara yang kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Ini juga sudah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya. Kita akan membuat pohon faktor dari 6 dan dari 12. Maka 6 faktorisasinya adalah 2 dikali 3. Kalau 12, 2 dikali 2 dikali 3. Maka untuk menentukan KPK dengan pohon faktor, caranya adalah semua angka ditulis. Jika ada pangkat, ambil pangkat yang terbesar. Angkanya ada angka berapa saja di sini? Ada 2 dengan 3, kemudian 2 pangkat 2 dikali 3. Maka pangkatnya kita ambil yang terbesar adalah pangkat 2. Maka 2 pangkat 2 dikali 3. 3-nya cukup ditulis satu kali. 2 pangkat 2 adalah 4. Dikali 3 hasilnya 12. Jadi seperti itu ya. Paham? Insya Allah. Kita masuk contoh berikutnya. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Nah, untuk penyelesaian soal ini bisa dua cara. Bisa menggunakan kelipatan persekutuan, bisa menggunakan pohon faktor. Di sini kita menggunakan pohon faktor ya. Cari faktor dari 28, yaitu 2 dikali 14, kemudian 2 dikali 7. Lalu kita cari lagi faktor 42. 2 dikali 21, karena 21 tidak bisa dibagi 2, maka dibagi dengan 3 dikali 7. Lalu kita tulis kembali di sini faktorisasinya. 28 berarti 2 dikali 2 dikali 7. 2-nya ada 2, maka di sini ditulis 2 pangkat 2 dikali 7. Sedangkan 42, 2 dikali 3 dikali 7. Ingat tadi cara mencari KPK adalah semua angka ditulis ya. Jika ada angka yang sama cukup ditulis satu kali. Jika ada angka yang sama dan berpangkat, cari pangkat atau pilih pangkat yang paling besar. Maka di sini KPK-nya ditulis 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7.
Ya, 2-nya sama, maka kita cari yang 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4, 4 dikali 3, 12, 12 dikali 7, 84. Maka KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Ya, seperti itu. Oke, next. Sekarang kita masuk faktor persekutuan terbesar. Disebut juga FPB. Apa itu FPB? Ya, sama seperti KPK. Kalau faktor persekutuan terbesar berarti faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Kalau KPK kita cari nilai paling kecil, kalau FPB nilai terbesar. Caranya bagaimana? Sama seperti KPK, bisa menggunakan faktor persekutuan, bisa juga menggunakan pohon faktor. Oke, kita masuk ke contoh ya. Tentukan FPB dari 12 dan 16. Di sini dijelaskan dulu menggunakan faktor persekutuan, maka kita cari ya faktor dari 12. 1 dikali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Faktor dari 16, 1 dikali 16, 2 dikali 8, dan 4 dikali 4. Kita tulis faktornya di sini ya. Faktor 12 sudah kita tulis ulang ya. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor 16, 1, 2, 4, 8, 16. Setelah menentukan faktor, kita cari faktor persekutuannya. Angka berapa saja yang sama? Ya, angka yang sama adalah 1, 2, dan 4. Maka FPB-nya adalah cari angka yang paling besar di antara faktor persekutuannya, yaitu 4. Maka di sini tulis FPB sama dengan 4. Oke, kita masuk cara yang kedua, menggunakan pohon faktor. Soalnya masih sama ya, seperti yang di depan. 12 berarti pohon faktornya 2 dikali 6. 6 itu sama dengan 2 dikali 3. Ya, di sini untuk 16 dibagi 2 hasilnya 8, 8 dibagi 2 hasilnya 4, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka kita tulis untuk 12 faktorisasinya adalah 2 dikali 2 dikali 3. Karena 2-nya ada 2, di sini tulis 2 pangkat 2. Untuk 16 faktorisasinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 4, maka ditulis 2 pangkat 4. Nah, untuk FPB, mencari FPB-nya tidak ditulis semuanya. Kalau KPK kan semua angka diajak nih. Tapi untuk FPB yang ditulis hanyalah angka yang sama, yang ada di atas dan yang ada di bawah, yaitu angka 2. Karena di sini tidak ada 3 ya, jadi 3-nya tidak perlu kita ikut. Nah, setelah kita sudah menentukan angka 2, kita pilih nih 2-nya pangkat berapa. Untuk FPB kita cari pangkat yang terkecil. Kalau KPK pangkatnya terbesar, FPB adalah pangkat yang paling kecil. 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 4, maka kita ambil 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2 hasilnya? 4 ya, sama seperti di depan, tadi juga di depan hasilnya 4. Oke, next. Oke, ada contoh lagi nih. Tentukan FPB dari 45 dan 60. Di sini kita menggunakan pohon faktor. 45 karena tidak bisa dibagi dengan 2, maka dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 15. 15 juga sama, tidak bisa dibagi 2, maka dibagi dengan bilangan prima 3. Ya. Satu lagi, angkanya adalah 60. Ini pohon faktornya. 60 dibagi 2, hasilnya 30. 30 dibagi 2, hasilnya 15. 15 dibagi 3, hasilnya 5. Maka kita tulis kembali faktornya. 45 berarti 3 dikali 3 dikali 5. 3-nya ada 2, maka ditulis 3 pangkat 2. Nah, kemudian yang kedua 60. Maaf ya, ini salah tulis nih, bukan 16, harusnya 60. 60 berapa faktornya? 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Ingat, untuk pohon faktor menentukan FPB-nya cari angka yang sama. Angka 2 hanya ada di bawah, di atas tidak ada, berarti tidak usah ditulis. Angka 3 ada 2, ya sama ya, di atas ada, di bawah ada, angka 5-nya juga ada. Nah, sekarang perhatikan. Cari pangkat yang paling kecil. Berarti 3-nya diambil yang mana? 3 pangkat 2 atau 3 saja? Ya betul, diambil yang tidak berpangkat. Berarti FPB-nya adalah
3 dikali 5 sama dengan 15. Oke, paham sampai sini? Mudah ya, insya Allah. Nah, di sini ada latihan soal ya. Yang pertama tentukan KPK dari ada A dan B. Yang kedua tentukan FPB dari A, B, C. Silahkan boleh disalin di buku tulisnya, kemudian silahkan dikerjakan lengkap dengan langkah pengerjaannya. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Jika masih ada yang belum paham, boleh diputar kembali videonya atau boleh bertanya kepada guru bidang studi masing-masing. Ibu akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.